Salam pemirsa, pada tanggal 7 November, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengadakan pertemuan dengan para ahli yang berwenang untuk menentukan calon pemimpin tertinggi berikutnya. Dalam pertemuan tersebut, Khamenei menyampaikan keyakinannya bahwa konflik yang sedang berlangsung di Lebanon dan Gaza akan membawa kemenangan bagi pihak mereka. Khamenei juga memberikan penghormatan kepada Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah yang telah gugur, menyebutkan bahwa Nasrullah membawa martabat besar bagi Islam dan pergerakan perlawanan. Berkat keyakinan dan keteguhannya, Hizbullah kini dianggap sebagai organisasi yang sulit ditaklukkan oleh kekuatan militer musuh. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan panggilan telepon untuk mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilu AS. Dalam percakapan hangat tersebut, keduanya menyatakan komitmen untuk menjamin keamanan Israel serta membahas ancaman dari Iran. Konflik di Timur Tengah semakin meluas. Konflik antara Israel dan Hamas yang pecah sejak Oktober tahun lalu telah berkembang menjadi konfrontasi di berbagai wilayah, dengan Israel menghadapi serangan dari Hamas, Hizbullah, militan Houthi, serta Iran. Meski demikian, Trump belum mengumumkan secara rinci kebijakan luar negerinya terkait konflik tersebut. Menurut pendukung Trump, ketidakpastian kebijakan luar negeri ini dianggap sebagai kekuatan karena dapat memberikan tekanan psikologis pada musuh. Mantan Direktur Intelijen Nasional AS, Richard Grenell, menyatakan bahwa ketidakpastian dalam pendekatan kebijakan Trump menciptakan ketidaknyamanan bagi musuh-musuh Amerika. Dalam panggilan telepon terbaru dengan Netanyahu, Trump dikabarkan memberikan dukungan penuh kepada Israel, mempersilahkan Netanyahu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap Iran, Gaza, dan Lebanon. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel juga diperkuat dengan pengerahan puluhan jet tempur dan 6 pesawat pembom B-52 ke kawasan tersebut, diikuti oleh kedatangan satu skuadron F-15. Pada tanggal 6, Israel juga mengumumkan kesepakatan senilai 5,2 miliar dolar AS dengan perusahaan Boeing untuk pengadaan minimal 25 jet tempur F-15IA yang dirancang khusus untuk Israel. Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS turut mendapat perhatian dari pemerintah Iran. Juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabi, menegaskan bahwa kehidupan rakyat Iran tidak akan terpengaruh oleh hasil pemilihan AS. Korps Pengawal Revolusi Iran menyatakan bahwa mereka dan sekutunya siap menghadapi ancaman dari Israel. Menurut pejabat Barat, Trump berencana memperketat sanksi terhadap sektor minyak Iran dan memberi otorisasi bagi Israel untuk mengambil langkah tegas terhadap fasilitas nuklir Iran. Pada tanggal 7 November, jaksa Jerman melaporkan penangkapan seorang tersangka di Frankfurt yang diduga terlibat dalam kegiatan spionase. Pihak berwenang menduga bahwa tersangka Martin telah berhubungan dengan pemerintah Tiongkok untuk menyerahkan informasi militer sensitif AS kepada intelijen Tiongkok. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus spionase di Eropa yang diduga melibatkan Tiongkok, di mana pada bulan April, seorang asisten anggota parlemen Eropa juga ditangkap atas tuduhan memata-matai kelompok pembangkang Tiongkok dan memberikan informasi penting kepada intelijen Tiongkok. Eropa telah lama mengkhawatirkan kegiatan intelijen Tiongkok, dengan beberapa negara seperti Belanda dan Norwegia menganggap Tiongkok sebagai ancaman besar dalam hal keamanan cyber dan spionase industri. Intelijen Eropa mendeteksi bahwa markas Uni Eropa dan NATO di Brussel menjadi pusat kegiatan mata-mata Tiongkok dengan sekitar 250 agen yang diduga beroperasi di kawasan tersebut. Pada tahun 2019, Dinas Luar Negeri Eropa mengeluarkan peringatan kepada diplomat agar berhati-hati terhadap aktivitas mata-mata Tiongkok, terutama di sekitar gedung Komisi Eropa dan beberapa kafe di sekitar markas besar Uni Eropa. Komisi Eksekutif Uni Eropa menyatakan keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, namun negara-negara utama seperti Jerman dan Perancis menunjukkan sikap yang lebih moderat terhadap Tiongkok. Di sisi lain, Hungaria secara terbuka menunjukkan sikap bersahabat dengan Tiongkok, sehingga sikap negara-negara Eropa terhadap Tiongkok tidak sepenuhnya seragam. Situasi di Eropa Timur semakin menekan negara-negara Uni Eropa, termasuk Jerman, untuk memperkuat militernya. Menanggapi meningkatnya ketegangan dengan Rusia, Jerman memulai perdebatan terkait pengembalian wajib militer yang dihentikan sejak 2011. Jerman saat ini memiliki 180.000 tentara aktif, dan pemerintah berencana untuk menambahnya menjadi 203.000 pada tahun 2031, ditambah dengan 60.000 tentara cadangan. Rencana ini memungkinkan Jerman memobilisasi hingga 460.000 tentara jika terjadi keadaan darurat. Jepang juga menghadapi situasi politik yang dinamis. Perdana Menteri Jepang,
Shigeru Ishiba direncanakan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok pada bulan November selama KTT IPEC di Peru. Kedua negara diharapkan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan serta membahas peningkatan hubungan strategis. Namun Ishiba juga dihadapkan pada pemilihan jabatan di parlemen Jepang yang bisa mempengaruhi masa jabatannya. Situasi politik dan militer di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur semakin menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan negara-negara besar yang terlibat dalam manuver strategis untuk memperkuat posisinya di panggung global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.